Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ameta Putra Andari dengan NIM 2105 2161 dari kelas A2 offering 12A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengujian beton keras yang bersifat tidak merusak atau non-destructive test. Pada mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mirza Abdullah Pratama, STMT. Di sini terdapat 5 pengujian non-destruktif. Yang pertama yaitu penetration resistance test atau uji ketahanan penetrasi. Yang kedua rebound hammer test atau uji palu pantul. Yang ketiga ultrasonic pulse velocity test atau uji kecepatan denyut ultrasonik. Yang keempat pull out test and pull off test atau uji tarik. Yang kelima concrete core testing atau pengujian inti beton. Pertama, di sini ada uji ketahanan penetrasi. Uji ketahanan penetrasi dilakukan dalam 6 tahapan. Yang pertama, letakkan perangkat pemosisian atau positioning device pada permukaan beton pada lokasi yang akan diuji. Kedua, pasang prop di pengemudi satuan atau unit driver. Yang ketiga, posisikan pengemudi di perangkat pemosisian. Yang keempat, apit prop ke dalam beton. Yang kelima, lepaskan perangkat pemosisian atau positioning drive dan ketuk prop pada ujung yang terbuka dengan palu kecil untuk memastikan prop tidak memantul dan memastikan bahwa prop tertanam kuat. Yang terakhir, tempatkan plat dasar pengukur di atas prop dan posisikan sedemikian rupa sehingga menahan dengan kuat di permukaan beton tanpa goyang atau gerakan lainnya. Berikut ini alat yang digunakan untuk uji ketahanan penetrasi dan ini contoh penggunaannya atau contoh pengujiannya. Standar yang digunakan dalam pengujian uji ketahanan penetrasi ada 2. Yang pertama yaitu ASTM C803 Standard Test Method for Penetration Resistance of Hard Nut. Yang kedua International Standard Defined Cone Penetration Test atau ISO 224761-2012 Inggris. Kemudian pengujian yang kedua yaitu rebound hammer test atau uji palu pantul. Yang pertama yaitu untuk pengujian permukaan yang halus, bersih, dan kering harus dipilih. Jika ada kerak yang menempel dengan longgar, harus digosok dengan roda gerinda atau batu. Titik tumbukan harus setidaknya 25 mm dari setiap tepi atau diskontinuitas bentuk. Kedua, untuk melakukan pengukuran palu pantul harus dipegang tegak lurus terhadap permukaan komponen struktur beton. Yang ketiga, uji palu pantul dilakukan di sekitar semua titik pengamatan pada semua permukaan elemen struktur yang dapat dijangkau. Permukaan beton dibersihkan secara menyeluruh sebelum dilakukan pengukuran apapun. Di sekitar setiap titik pengamatan, 6 pembacaan indeks rebound diambil dan rata-rata pembacaan ini setelah menghapus outliner sesuai IS atau ISO 1626944 menjadi indeks rebound untuk titik pengamatan. Berikut ini alat yang digunakan untuk uji palu pantul. Dan gambar kedua merupakan bagaimana cara menguji beton dengan metode palu pantul. Standar yang digunakan dalam uji palu pantul yaitu ada ASTM C805, metode uji standar untuk jumlah rebound beton keras. Pengujian ketiga yaitu ada uji kecepatan denyut ultrasonik atau ultrasonic pulse velocity test. Yang pertama harus dilakukan yaitu atur posisi-posisi yang akan diukur. Selanjutnya permukaan komponen beton dibuat rata dengan gerinda. Kedua, permukaan tersebut diolesi dengan vaselin pada kekentalan tertentu. Pasang transducer receiver atau transmitter pada posisi tersebut. Keempat, ukur travel time
dalam detik atau mikrodetik. Yang kelima, lakukan pengukuran di tempat lain dan lalu catat jarak antara kedua transducer dan travel time. Yang terakhir, buat grafik hubungan transducer spacing dan travel time. Kemudian berikut ini ada alat yang digunakan untuk menguji kecepatan denyut ultrasonik. Dan ini salah satu contoh bagaimana cara melakukan uji kecepatan denyut ultrasonik. Standar yang digunakan dalam ultrasonic pulse velocity test yaitu ASTM C59709 dan IS 516 bagian 5 dan bagian 1. Yang keempat yaitu pull out test dan pull off test atau uji tarik. Dilakukan dengan cara saat memilih lokasi yang akan diuji, pastikan bahwa tulangan tidak berada di wilayah kegagalan. Permukaan di lokasi pengujian digerinda menggunakan planing tool dan dibuat lubang 18,4 mm tegak lurus permukaan dengan menggunakan mata bor inti bertabur intan. Sebuah ceruk atau slot dirutekan di dalam lubang dengan diameter 25 mm pada ketebalan 25 mm dan pada kedalaman 25 mm. Cincin speed diperluas di ceruk dan ditarik keluar menggunakan mesin penarik dan bereaksi terhadap cincin tekanan balik diameter 55 mm. Beton di penyangga antara cincin yang diperluan dan cincin tekanan balik berada dalam kompresi. Berikut ini adalah ilustrasi pengujian uji tarik, pull out test, dan pull off test. Standar yang digunakan dalam uji tarik ini yaitu ASTM C900 dan EN 12503. Kemudian pengujian yang terakhir ada concrete core testing atau pengujian inti beton. Yang pertama dilakukan yaitu pengeboran beton inti. Yang kedua pengambilan beton inti dengan pelubangan pengeboran. Pemeriksaan beton inti dengan cara ujung bawah spesimen dipegang secara vertikal ke dalam kolam campuran belerang cair pada plat atau cetakan horizontal. Kemudian menggunakan bingkai penutup yang akan memastikan bahwa kedua permukaan penutup sejajar. Kemudian minyak mineral harus digunakan untuk mewujudkan plat atau cetakan. Selanjutnya, tingkat campuran panci pelebur tidak boleh terlalu rendah karena meningkatkan resiko produksi uap belerang. Lapisan penutup terdengar berongga. Lapisan penutup harus dilepas dan operasi penutup diulang. Tutup tidak boleh patah atau gagal sebelum beton gagal pada saat benda diuji. Uji tekan pada uji inti tidak boleh dilakukan sekurang-kurangnya 30 menit setelah berlalu. Berikut ini contoh pengujian inti beton. Standar yang digunakan dalam pengujian inti beton ada 3, yaitu IS 516 bagian 4 2018, SNI 032492 2002, ASTM C174. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.